Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kasih, kita bisa bertemu lagi di dalam acara renungan harian gereja kita. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih pada hari ini kami boleh bertemu di dalam acara renungan harian gereja kami. Kami mohon Roh Kudus pada saat ini membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sudah 2 bulan lebih tidak dapat lagi bersama-sama beribadah di dalam gedung gereja. Namun di dalam pertemuan kita setiap hari, di dalam acara renungan harian, kita berdoa supaya iman kita tetap diteguhkan sehingga kita tetap setia kepada Tuhan. Pada hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu merasa kesendirian. Nah, saudara sekalian, merasa kesendirian mungkin karena kita sendiri di dalam rumah, tidak ada siapa-siapa, sehingga kita merasa kesepian, kita merasa sendirian. Namun yang dimaksud kami pada hari ini, kerasa sendirian bukanlah secara fisik, tetapi adalah secara kejiwaan atau suasana hati kita. Mungkin kita berada di tempat yang ramai, kita ada di dalam keluarga yang banyak orang, tetapi kita merasa sendirian. Kita merasa kesepian, tidak ada yang mengerti akan perasaan hati kita. Tapi saudara sekalian, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian. Saya membaca satu ayat Alkitab, yaitu janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18. Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, juga kepada saudara dan saya pada hari ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Inilah janji Tuhan, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Nah, di dalam Alkitab ada satu tokoh yang juga merasa kesendirian, yaitu Nabi Elia. Saya rasa kita banyak yang mengenal Nabi Elia ini. Nabi Elia hidup di zamannya Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini adalah raja yang jahat. Dia membawa seluruh bangsa Israel meninggalkan Tuhan, menyembah kepada berhala. Juga karena Ahab ini dipengaruhi oleh permaisurinya atau istrinya, yaitu Isabel. Isabel ini adalah orang kafir, bukan orang Yahudi. Ketika dia menikah dengan Ahab, dia juga membawa dewinya atau agamanya kepada bangsa Israel, yaitu Dewi Asyera, sehingga Ahab membawa bangsa Israel menyembah kepada dewa Baal, dan Isabel ini membawa orang Israel menyembah kepada Asyera. Nah, saudara sekalian, sehingga bangsa Israel yang pada zaman dulu adalah menyembah kepada Allah yang disembah oleh Abraham, oleh Isa dan Yakub, Allah yang Esa. Tapi sekarang mereka menyembah kepada dewa Baal dan Dewi Asyera ini. Bukan saja begitu, Raja Ahab juga memelihara 450 nabi Baal, dan permaisuri Iseba ini juga memelihara 400
Nabi Aserah ini. Sehingga kita dapat bayangkan di tanah Israel ini begitu banyak nabi-nabi dari dewa-dewi ini. Nah, kemudian Tuhan mengutus Nabi Nabi Elia ini datang kepada Ahab. Beritahukan bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan menahan hujan. Dan terjadilah selama 3,5 tahun Tuhan tidak turunkan hujan di tanah orang Israel. Sehingga mereka mengalami kekeringan yang luar biasa. Sesudah 3,5 tahun, Allah mengutus lagi Nabi Elia datang kepada bangsa Israel, yaitu kepada Raja Ahab, dan beritahukan bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Dan Nabi Elia ini membawa atau mengajak Ahab ini supaya dia menyuruh nabi-nabi Baal dan Nabi Aserah ini datang ke Gunung Kamel. Di sana untuk menunjukkan siapakah sih Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar. Singkat kata, Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal dan Aserah ini supaya menunjukkan siapa adalah Allah yang benar. Di dalam Alkitab kita baca bagaimana mereka datang ke Gunung Karmel di sana, lalu mendirikan mezbah. Nabi Elia berkata, kamu bangsa Nabi Baal itu lebih dahulu mereka memohon kepada Baal mereka supaya menurunkan api untuk membakar habis korban yang mereka persembahkan. Nah, saudara sekalian, Alkitab mencatat dari pagi sampai sore nabi-nabi Baal berseru kepada Baalnya supaya menurunkan api membakar korban bakaran di atas mezbah mereka, tetapi tidak ada api yang turun. Kemudian Nabi Elia mengajak bangsa Israel datang ke mezbahnya. Di sana dia memohon kepada Tuhan dan Tuhan menurunkan api membakar habis korban bakarannya. Disitulah Tuhan menunjukkan bahwa Yahweh yang disembah nenek moyang mereka yaitu Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang benar. Nah, ketika itulah bangsa Israel baru sadar bahwa Baal dan Aserah bukanlah Tuhan yang benar. Yahweh lah yang benar. Dan Nabi Elia menyuruh bangsa Israel menangkap nabi-nabi Baal itu, yang 450 orang itu. Lalu dibunuh semuanya, dimusnahkan nabi-nabi Baal itu. Nah, saudara sekalian, kemudian Nabi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Di sana dia berdoa dan Tuhan berkenan mendengar doanya. Hujan lebat turun. Selama 3,5 tahun mereka mengalami kekeringan. Tetapi melalui doa Nabi Elia ini Tuhan menurunkan hujan. Nah, ketika Ahab pulang ke istananya dan beritahukan kepada istrinya yaitu Isabel tentang apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia ini, Isabel ini menjadi marah besar dan dia mengutus orang mengirim pesan kepada Nabi Elia bahwa besok dia akan menangkap Elia dan membunuh Elia ini. Nah, saudara sekalian, ketika Nabi Elia mendengar ancaman dari Isabel ini, dia tiba-tiba menjadi ketakutan dan melarikan diri. Dia melarikan diri ke Gunung Horeb. Di sana dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta apa?
minta mati. Saudara sekalian, saya bacakan doanya si Nabi Elia ini. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 10. Ketika dia melarikan diri dari kejaran Isabel ini, dia berkata kepada Tuhan demikian, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, saudara sekalian, di situ dia berkata kepada Tuhan, sudahlah Tuhan, aku sudah capek, cabutlah nyawaku. Nah, saudara sekalian, mengapa Nabi Elia merasa sendirian, merasa tidak diperhatikan, dan dia minta Tuhan mencabut nyawanya? Saudara sekalian, dia merasa kesendirian. Dia merasa tidak ada orang yang sepaham dengan dia. Dia merasa tidak ada orang yang mendukung dia. Dia merasa sendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merasa bahwa musuhnya terlalu berat, terlalu besar. Isabel ingin mencari dan membunuh dia. Dia tahu Isabel ini sebelumnya telah menangkap nabi-nabi dan membunuh mereka. Sekarang Isabel ini mau mencari dia dan membunuh dia. Dia merasa dia tidak sanggup melawan Isabel ini. Nah, saudara sekalian, inilah sebabnya mengapa dia ketakutan. Dan dia juga kehilangan imannya kepada Tuhan. Di dalam kesulitan-kesulitan demikian, dia tidak yakin bahwa Tuhan itu masih membela dia. Padahal berapa waktu yang lalu, hanya berapa jam yang lalu, dia menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menurunkan api dari langit, membakar habis korban yang dia persembahkan. Tapi sekarang dia merasa tidak ada kemampuan lagi. Saudara sekalian, inilah sebabnya mengapa Nabi Elia minta Tuhan mencabut nyawanya. Saudara sekalian, ada satu hal lagi, yaitu dia merasa dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Dan mengapa Tuhan sekarang tidak membela dia? Bukankah dia sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan? Bahkan dia menyuruh bangsa Israel menangkap nabi-nabi Baal itu yang 450 orang dan membunuh mereka. Bukankah dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan? Mengapa Tuhan tidak membela dia? Mengizinkan Isabel mau mengancam dia. Saudara sekalian, dia merasa sendirian. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus ingat betapa pun kuat iman kita, tetapi ada masa-masa kita merasa kecewa, merasa kesendirian. Nah, saudara sekalian, apa yang membuat kita merasa sendirian? Mungkin kita di dalam suatu kondisi di mana sekeliling kita banyak orang, tetapi tidak ada orang yang sepaham dengan kita. Tidak ada orang yang sependapat dengan kita. Tidak ada orang yang membela kita. Nah, saudara sekalian, kita merasa sendirian, merasa kesepian. Saudara sekalian, ketika orang-orang tidak setuju dengan rencana kita, ketika kita merasa kesepian, merasa tidak ada orang mendukung kita, kita harus introspeksi diri kita. Apakah rencana kita, pendapat kita itu benar atau tidak di hadapan Tuhan? Mungkin
apa yang kita kemukakan itu, apa yang kita rencanakan itu memang tidak benar. Kalau memang tidak benar, kita harus bertobat. Kita harus merubah rencana kita supaya tidak melawan kehendak Tuhan. Namun, kalau kita sudah berdoa, kita sudah merenungkannya dengan baik, bahwa apa yang kita rencanakan itu memang baik dan benar. Kita sudah doa, gumulkan di hadapan Tuhan, dan kita yakin bahwa inilah yang benar. Maka kita boleh jalan terus. Walaupun tidak ada orang yang mendukung kita. Walaupun ada suara-suara yang kontra dengan kita. Saya mengingat 30 tahun lebih yang lalu, ketika kami punya rencana untuk beli sebidang tanah kuburan di Kampung Jeruk, pada waktu itu ada suara-suara yang sumbing, ada suara-suara yang menentang. Katanya, Pak Pendeta, mengapa beli tanah kuburan yang begitu jauh? Karena pada 30 tahun lebih yang lalu, kita orang Tionghoa, orang Kristen juga, ya, kalau ada yang meninggal, memakai tempat tanah kuburan Sentosa. Tanah kuburan Sentosa itu dekat kota, di pinggir kota pada waktu itu, dan masih banyak tempat. Ngapa mau cari tempat kuburan yang jauh di Kampung Jeruk sana? Sehingga mereka merasa tidak perlu. Tetapi saya yakin itu baik untuk kita, maka kita jalan terus. Sehingga kita hari ini punya tanah kuburan yang luas di Kampung Jeruk di sana. Kalau waktu itu kami mundur, saya rasa hari ini kita tidak punya tanah kuburan di Kampung Jeruk itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau kita punya rencana, kita harus pikir rencana kita itu benar enggak atau tidak. Kalau benar, kita jalan terus. Tapi kalau nggak benar, kita harus merubah rencana kita. Nah, saudara sekalian, merasa sendirian ini terutama untuk orang-orang tua kita. Saya hari ini sudah umur 75 lebih, ya saudara sekalian. Nah, saya rasa banyak orang tua merasa sendirian, kesepian, ya. Tetapi kita harus ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Terutama untuk orang tua yang kurang sehat, yang sakit-sakitan, yang tidak mempunyai penghasilan sendiri, ya, di mana apalagi kepada orang tua yang tinggal sendirian, anak-anak kita punya kegiatan masing-masing. Nah, saudara sekalian, ketika kita mengalami hal-hal demikian, kita harus ingat bahwa Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami rasa sendirian ini? Saya mengajak kita melihat Tuhan kita Yesus sendiri. Saudara, ketika Tuhan Yesus di dunia ini juga dia mengalami perasaan sendirian. Coba kita bayangkan, ketika Tuhan Yesus mengabar Injil, banyak orang yang menolaknya. Di dalam Injil Matius pasal 11 kita baca, Tuhan Yesus mengabar Injil kepada orang-orang di kota waktu itu. Mereka menolaknya. Tidak ada yang mau percaya kepada dia. Padahal Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Tapi toh ada orang tidak percaya kepada dia. Kemudian kita baca di dalam Matius pasal 26. Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani, ketika itu malam itulah Tuhan Yesus akan ditangkap. Dia mengajak muridnya berdoa bersama dengan dia. Terutama ketika muridnya yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita mencatat mereka tidak sehati dengan Tuhan Yesus. Mereka tidur, saudara sekalian.
di dalam pergumulan yang begitu berat, Tuhan Yesus sendirian berdoa. Murid-muridnya tertidur, saudara. Kemudian kita lihat ketika Tuhan Yesus digantung di kayu salib, siapa yang temanin dia? Murid-muridnya sudah melarikan diri. Tidak ada yang ikut dia bersama dengan dia. Nah, saudara sekalian, kita melihat Tuhan kita Yesus sungguh merasa sendirian. Berapa hari yang lalu ketika dia mengendarai keledai masuk kota Yerusalem, rakyat atau masyarakat berteriak-teriak, Hosana, puji Tuhan, ini raja kita. Tapi sekarang apa yang mereka lakukan? Ketika dia diadili oleh Pilatus, mereka berteriak-teriak, salibkan dia. Pengadilan pada waktu itu adalah pemerintah dari Romawi, Pilatus. Dia berkata kepada bangsa Israel, apakah saya boleh menyalibkan raja kamu? Tetapi mereka teriak, salibkan dia. Berapa waktu yang lalu mereka teriak-teriak, Hosana, puji Tuhan. Tapi sekarang mereka berteriak, salibkan dia. Nah, saudara sekalian, inilah yang dialami oleh Tuhan kita Yesus. Dia merasa sendirian, tetapi dia berkata, aku tidak sendirian. Kenapa? Dia tahu bahwa Bapaknya yang di sorga selalu mendampingi dia. Saudara sekalian, ketika kita mengalami hal-hal kesepian, sendirian, tidak ada orang yang mengerti, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan kita Yesus, dia adalah menyertai dengan kita. Coba saya mengajak kita membaca ajakan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Yesus berkata kepada kita, orang-orang yang merasa kesepian, marilah datang kepadaku semua yang letih dan lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus menawarkan, datanglah kepada dia. Oleh sebab itu ketika kita merasa sendirian, kita jangan putus asa. Kita jangan terlalu sedih. Kita punya Tuhan yang mengerti akan kita. Tadi kita sudah baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 18. Saya baca lagi kepada saudara dan saya pada hari ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Saudara sekalian, inilah janji Tuhan. Dia akan datang kepada kita. Dia peduli akan kita. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 10 dan 11, Tuhan Yesus berjanji demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya pintu akan dibukakan. Inilah janji Tuhan. Ketika kita merasa kesepian, sendirian, datanglah kepada Tuhan. Ketika Nabi Elia putus asa, kecewa, dia pergi ke mana? Dia pergi ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu adalah Gunung Sinai. Di situlah Tuhan berbicara kepada Musa. Oleh sebab itu artinya apa? Ketika Nabi Elia merasa kesendirian, dia datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Saudara sekalian, pada masa pandemi virus corona ini, kita semuanya mengalami dampak olehnya, terutama dampak ekonomi. Banyak saudara kita merasa sangat sulit di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak saudara kita yang mengalami
merosotnya omset perdagangan atau usaha mereka. Ada yang mengalami PHK, mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga beban kehidupan sehari-hari menjadi beban yang berat. Nah, di dalam keadaan demikian, bagaimana kita, saudara sekalian? Saya rasa banyak mengalami kesulitan. Kita sepertinya merasa kesendirian. Kita meminta pertolongan orang. Orang-orang lain nggak bisa menolong kita. Kita merasa sendirian, kesepian. Tetapi saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia peduli akan kita. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan seperti Nabi Elia. Ketika dia sendirian, merasa kesepian, dia datang kepada Tuhan. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia peduli akan kita. Carilah hadiratnya, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Carilah, Tuhan akan bukakan pintu bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di masa-masa pandemi virus corona ini, kami merasa kesepian, kami merasa kesendirian, kami merasa putus asa. Sepertinya kami sudah habis akal, kami tidak tahu lagi harus berbuat apa, tetapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau peduli kepada kami. Engkau berjanji bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mohon kuatkan iman kami di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan-kesulitan di masa pandemi virus corona ini. Beri kami iman, kekuatan, sehingga kami boleh melewatinya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Terima kasih. Tuhan menyertai dengan kita semuanya. Amin.